Mitosnya memang Sunan Kalijaga adalah mengutuk santrinya dirubah menjadi seekor kera. Tiba-tiba satu ekor kera muncul, disusul yang lain, loh kok jadi banyak gitu. Santri saya sifatnya kayak binatang. Kanjeng Sunan dibohongi. Allahu Akbar, astagfirullah. Ampunilah, tak ada lagi kesempatan karena waktu tidak akan memberikan kesempatan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah tim Mata Langit hari ini sudah sampai di kota Cirebon dan saat ini kita sudah berada di lokasi petilasan Sunan Kalijaga di Cirebon. Nah, ini Kang Andre, Sobat Mata Langit yang juga anggota grup fans Mata Langit yang paling semangat untuk membawa kami kemari. Apa alasan Kang Andre untuk membawa kami melakukan penelusuran di tempat ini? Iya, terima kasih. Untuk penelusuran di daerah sini memang boleh dibilang sudah banyak sekali menyebar di masyarakat luas, bukan hanya wilayah kota Cirebon saja. Itulah yang betul-betul menarik perhatian saya untuk menelusuri wilayah sini, terutama dari mitos-mitosnya. Yang mana mitos-mitosnya di sini karena memang di sini ada banyak sekali kera-kera. Nah, di situ mitosnya memang Sunan Kalijaga adalah mengutuk santrinya dirubah menjadi seekor kera. Makanya dari sifat-sifatnya semua santri-santri itu seperti kera. Nah, itulah di situ saya ingin menguak dari sosok-sosok kera di sini sekaligus ingin lebih jelas mengetahui sejarah dari petilasan Sunan Kalijaga Cirebon ini. Memang ada yang unik sih. Tadi saya pertama kali datang sepi, nggak ada terlihat satu ekor kera pun. Tiba-tiba satu ekor kera muncul, kemudian disusul yang lain, loh kok jadi banyak gitu. Ini bukannya petilasan, iya tapi petilasannya kok tiba-tiba ada kera gitu. Nah, sebelah saya ada Bapak, izin dengan Pak siapa? Pak Raden Edi. Pak Raden Edi, Ya. saya panggil Pak Edi boleh ya? Ya, Nah, boleh. Pak Edi ini adalah kuncen di tempat ini. Pak Edi sudah berapa lama sudah menjadi kuncen? Baru 35 tahun. Baru 35 tahun, itu sudah 35 tahun ya? Ini udah 5 periode. Oh, 5 periode? Iya, iya, iya. Kalau misalkan jadi pejabat daerah gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau Iya, misal betul. kuncen kan ya sampai seumur hidup. Iya, iya. Baru ganti. Boleh diceritakan Pak, Bapak kan pasti mengetahui sejarah di tempat ini. Ya. Sebenarnya ini tempat apa? Apa benar di sini petilasan Sunan Kalijaga dan apa hubungannya? Kok tiba-tiba banyak kera atau Kera, monyet di ya. sini? Di sini tempat di sini boleh katakan situs juga boleh. Cagar budaya. Ya. Petilasan juga boleh. Petilasan makom Keramat Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berasal dari 5. Sehingga di sini lama Sunan Kalijaga berguru sama Sunan Gunung Jati kan gitu. Ya. Sambil berguru sama agama Islam. Waktu itu kan masih agamanya kan masih Hindu. Nah, itu bergurunya itu berapa lama Pak di Cirebon ini? Puluhan tahun. Puluhan tahun. Iya. Dan di sini tempatnya Di ya. sini tempatnya ya. Lalu ketika itu saya dengar mitos bahwa saat waktunya sholat Jumat, santri-santri beliau yang sama-sama belajar agama itu ditegur
waktunya sholat Jumat artinya sholat Jumat. Ya. Kalau kalian tidak melakukan sholat Jumat berarti sifat kalian tuh seperti keras, seperti itu dalam hati. Tapi ternyata itu kuasa Allah yang nggak tahu gimana tiba-tiba banyak kera bermunculan. Apa benar begitu, Ya, Pak? jadi kera-kera di sini masih ada kaitannya sama Kanjeng Sunan ya. Kalau konon santrinya yang munafik di depan misalkan akan mengikuti ajarannya, di belakang lain gitu. Waktu itu Kanjeng Sunan hari Jumat sudah ada di masjid, ngeliat santrinya berkurang, nyuruh santri yang lain kan gitu. Iya. Sungai di sini kan Sabang Dua. Ada sungai? Iya ada sungai Sabang Dua. Oh iya, di depan ini sungai ini, Pak ya? Oke. Jadi dia lagi asik nyari ikan. Itu kata yang nyari, Kanjeng Sunan sudah nunggu di masjid, sudah waktunya sholat kan gitu. Iya. Dia bilang sama Kanjeng nanti akhir sholat itu sampai selesai gitu. Sholat itu selesai, Kanjeng Sunan nengok sana sungai. Kanjeng Sunan nggak pernah ngutuk ya, yang berhak itu hanya Allah. Hanya Allah. Cuma Kanjeng Sunan marah di dalam hati, sekalipun orang lain nggak dengar. Allah dengar bahwa Kanjeng Sunan itu marah. Santri saya sifatnya kayak binatang. Langsung itu sebab awal itu satu ucapan, satu kata-kata dijabah sama Allah. Masya Allah. Keluar dari sungai langsung keluar ekor ini masih bentuk manusia kan, cuma ya sampai sekarang. Menurut ceritanya emang itu terjadi ya, maksudnya awalnya manusia berubah menjadi Itu kan namanya mitos gitu ya. Ya, mitos. Nah, Makanya itu jadi ini gitu ya. yang ingin kita telusuri ya, ya. kebenarannya seperti apa. Jadi kita kalau misalkan ada yang mengatakan ceritanya Kanjeng Sunan begini kan gitu, yang namanya mimpi sosoknya Kanjeng Sunan kita belum gitu ya, sama arti saya kan. Iya. Selama Bapak menjadi juru kunci di sini, apakah Bapak pernah mengalami kejadian-kejadian di luar nalar, Pak? Kejadian mas sering gitu ya. Kalau kita cerita misalkan sama orang yang begitu nggak nyambung kan gitu. Iya, iya. Sebab masalah gaib itu nggak semua orang bisa memahami Nah, iya ya. kita ya. Jadi kita nggak pernah kita. Tapi kalau insya Allah kami memahami, Pak, apa yang pernah Bapak alami ketika menjadi kuncian di sini? Sering saya alami ya. Misalkan ya penampakan sering, cuma di dalam hati saya kan nggak mungkin gitu. Kan Sunan kata ya. Apalagi soal mimpi itu sering. Oh, Bapak sering dimimpiin beliau datang? Iya, sedang ayah saya juga, Abi 75 tahun mengabdi di sini kan hanya cuma pengen kan hanya foto aja yang ditampakkan, mukanya kan nggak jelas. Belum pernah ya. Ayahnya Bapak aja hanya lihat foto, tapi Iya, Bapak didatangi. dikasih foto. Saya mengabdi di sini sudah puluhan tahun, coba tolong. Soalkan juga cuma hanya dikasih foto. Jadi saya 35 tahun di sini kan, setelah pengunjungan berbagai macam pengunjungan, ya banyak istilahnya yang mengaku ini mau gitu kan, sila-sila aja. Tapi menurut kepercayaan warga di sini, kera itu memang jelmaan para santri gitu, Pak. Iya. Dan itu proses dulu menjadi seekor kera itu memang ada yang melihat gitu. Pada saat hantrinya itu berubah menjadi kera. Ada yang melihat. Sebenarnya yang melihat kan turunan beliau kan sudah pada nggak ada kan. Sudah pada nggak ada turunan Turun beliau. wali kan sudah pada nggak ada. Nggak ada Pada kesaksian. masanya cerita Iya. turun temurunnya seperti itu. Iya. Gitu ya. Kalau misalnya masih melihat, mungkin kita juga Iya. bisa menjelaskan secara detail kan. Iya. Di mana dulu Pak nyantri di gedung ini? Ya di sini. Ini sekarang. Ini waktu bertapa di sini. Oh, itu yang Iya. gedung kecil itu, Maka bangunan kecil itu. disebutkan sumur wasiat. Kalau wasiat kan selagi masih hidup terus dia berpesan kan kita. Sampai detik ini masih sering di ini. Alhamdulillah masih. Itu dalamnya ada sumurnya, Pak. Ada sumurnya. Tilasannya itu di mana, Pak? Ini ketilasan ini. Oh, di sini ini. Kelewat mana kita kalau mau masuk? Boleh ya? Bisa masuk. Panglima, sebelum kita masuk apa sebaiknya dibantu dulu? Atau Iya. gimana gitu. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Apa? Kalau saya secara pribadi melihat di sini ada kuda putih. Kuda putih mungkin dulu tunggangannya beliau ya. Itu lihat saya. Tadi kalau yang di sini tadi saya lihat ada orang pakai sorban besar banget, tinggi banget, setinggi ini, setinggi atap masjid ini. Dia berjubah putih, lihat sini. Nah kalau bayangan saya di sini bukan satu, syekhnya ada 7. Ada 7 syekh. Kalau saya bilang itu aulia. Aulia Allah 7. Walau alam dia mungkin dari bangsa jin ya, tapi dia seorang yang pemuka agama lah dari bangsa jin gitu. Itu yang terlihat saya gitu. Maaf, saya potong aneh. Tiba-tiba hilang. Tadi pada kemarin monyetnya. Tadi ramai sekali di sini. Sudah sempat ambil gambar ya tadi? Tiba-tiba Nah, di sebelah hilang. sana ada sponsornya, ada kera putih. Di sisi sungai sana juga ada siluman ular putih. Bapak Itu yang pernah terlihat saya. lihat penampakan yang disebutin Bang? Penampakan juga pernah. Oh. Penampakan yang macam apa juga pernah kan gitu. Cuma saya jangan menanyakan misalkan yang angker di mana gitu ya. Iya. Nanti saya libat kalau misalnya di sini Iya. bukan tempat angker gitu loh. Nah, di sini tempat wali kan gitu. Kalau wali nggak ada yang angker, paling mereka rumah kan gitu. Iya. Gitu. Tapi bahwasanya gaib itu kan tidak selalu yang jahat, Pak. Yang baik juga ada yang enggak, gaib. iya, gaib selalu jahat enggak. Ya, Ya, jin juga begitu, ada kafir, ada Islam kan. Iya, Iya, iya. Gitu. Ayo kita masuk dulu.
Ini ikannya. siapa? Dari Berarti Keraton. ini ada jasadnya. Ada jasanya, Oh, ada ada jasanya. semua juga selain kanjeng Sunan ada jasanya. Ada ya. jasanya. Heeh. Berarti Kita ini ada jasanya kuburan. Kesana dulu ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Alhamdulillah syukur. Berarti bukan sekedar petilasan ini Pak ya. Makam juga ya. Turunannya gitu. Makam keturunannya. Tapi kalau Sunan Kalijaganya itu petilasannya aja. Assalamualaikum ya warahmatullahi Ada tokek. Assalamualaikum. Nah, kita udah disambut sama tokek ya. Kita disambut sama tokek. Awas jangan sampai kejepit. Ada tokek tadi Pak. Awas jangan ditutup dulu. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Ini makam siapa aja Pak di sini? Kita kirim Fatihah dulu ya. Oh iya. Ya kita, Makan Sunan gitu ya, biar kita enak nanti ya. Panglima kita berdoa dulu. Ya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini petilasannya nggak bisa masuk ya? Bisa. Ya, ada 24 gitu ya. Oh, jadi ada 24 makam ini. Termasuk Sultan Palembang ini. Sultan Oh, Palembang gitu. kok di makam di sini Pak? Badarudin. Waduh, Badarudin yang pertama gitu ya. Ya. Nah, yang kedua kan di Palembang. Ini wakilnya. Semua 20. Yang di dalam siapa? Di dalam Kanjeng Sunan. Yang disebut makom kalau bahasa Al-Qur'an ya. Ya. Makom itu tempat. Nah, karena ada tempatnya, ada kambunya, ada spraynya, ada ranjangnya. Oh gitu, tapi nggak ada jasadnya. Apakah Boleh boleh masuk? 120 pertanyaannya kan yang asli yang mana kan gitu. Hanya Allah yang tahu. Manusia ini nggak ada yang tahu. Izin boleh masuk gitu Pak? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Jadi kita di sini aja Bang Lima. Allah. Allah. Assalamualaikum. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, kami dari Jakarta ingin bersilaturahmi. Apakah diperkenankan? Tiba-tiba beliau sedih habis baca basmalah. Buang yang sifat-sifat sing eling-eling. Buang. Ojo jadi wong munafik. Buang sifat yang buruk, jangan menjadi orang munafik. Akibat sifat-sifat wong munafik yang di hadapannya mengatakan yang kami menjalankannya, tapi di belakangnya ia yang sesungguhnya tak menjalankannya, tak menjalankan sebuah aturan yang sudah dibuat untuk menjadi sebuah pondasi kehidupan untuk dirinya. Memangnya ada kisah yang membuat Kanjeng Sunan dulu bersedih, yang akhirnya timbul rasa kecewa di hatinya terhadap santrinya, lalu menjadi seolah-olah seperti sebuah kutukan gitu. Kutukan itu bukanlah sebuah hak manusiawi. Hanya Gusti Allah yang mempunyai hak atas kutukan itu. Berarti kisah itu benar ya, berawal dari sifat munafik manusia. Gusti Allah saja tidak menyukai ada seorang manusia dibohongi. Yaitu Kanjeng Sunan dibohongi. Siapa yang membohongi beliau? Para pengikutnya. Berapa orang yang membohongi itu? Apakah semua pengikutnya? Tidak semua pengikutnya diperintahkan oleh Kanjeng Sunan untuk menjalankan ibadah kewajiban, tapi di depan ia berkata, tapi
ketika berada di belakangnya, dia tak menjalankan. Itulah wong-wong munafik Ya, depan yang di belakang beda. perkataannya tak dapat dipercaya. Kanjeng Sunan tak mengutuknya, Tapi beliau hanya memendam kekecewaan. hanya mengibaratkan, kau lihatlah para binatang, hewan-hewan hidup bebas tanpa aturan dan tanpa melakukan sholat yang menjadi sebuah tiang pondasi. Jika sholat saja kau tinggalkan, maka yang lain akan kau korbankan. Beliau hanya menyampaikan itu ya, tapi kenapa mereka berubah wujud? Gusti Allah Dan wujudnya monyet, bukan binatang lain. menyukai. Gusti Allah lah yang mempunyai hak untuk merubah segala apapun. Kun fayakun. Tadi pertanyaan Panglima, apakah ada saksi mata yang menyaksikan bahwa perubahan dari manusia menjadi monyet itu memang terlihat nyata? Semua akan tak memasuki dalam alam pikir kalian. Jadi kejadiannya nggak masuk akal paling gitu ya. Dan jika ketek-ketek itu Ketek itu apa? Monyet. berkembang biak secara normal, akan memenuhi kota ini. Iya. Desa ini akan terpenuhi oleh ketek-ketek. Semua itu tak masuk dalam akal kalian. Yang jumlahnya tak dapat bertambah. Tak dapat bertambah dan tak berkurang. Sesungguhnya kau lihat dengan mata kalian, hewan itu hewan yang dapat melampiaskan nafsunya dengan di sembarang tempat, melakukan perkawinan, tapi tak dapat memperbanyak jumlah mereka. Berapa memang jumlah ketek atau monyet yang ada di sini? Itulah sesuatu yang tak dapat kalian. Nalar. Anehnya kok katanya kalau setiap hari apa Pak yang tiba-tiba nggak ada Jumat ya? Setiap hari Jumat tuh nggak ada satu ekor monyet nggak ditemukan, walaupun udah dicari di pelosok pojok-pojokan di atas pohon nggak ketemu. Sebenarnya tinggal mereka tuh di mana? Berawal di Iya. hari Jumat itulah perubahan terjadi, karena kala itu Kanjeng Sunan memerintahkan untuk melakukan sholat Jumat. Tapi mereka malah asik bermain. Bermain apa? Oh mandi. Mencari ikan. Oh mancing. Mancing di kali. Iya. Ya mereka malah asik mancing nggak mau sholat. Itu di hari Jumat. Maka sampai saat ini di hari Jumat itu mereka tak dapat ditemukan. Kemana mereka di hari Jumat itu? Penyesalan itu selalu datang di penghujung. Di hari Jumat mereka di alam yang berbeda. Melakukannya di penghujung penyesalannya, yang kini mereka pun beribadah walaupun sudah di penghujung penyesalan. Maksudnya di hari Jumat tuh mereka nggak ada karena mereka sedang ibadah. Akhirnya mereka mau melakukan sholat Jumat itu. Tapi sudah di penghujung penyesalan, karena di hari itulah mereka menjadi seperti itu. Berubah wujud menjadi monyet di hari Jumat. Aku harap Maaf kembali, belum disebutkan namanya Ki siapa? karena sudah waktunya akan ada sebuah pemanggilan
Kami panggil Anda Aki siapa? Boleh tahu namanya? Aku hanya sebuah penjaga Berarti Anda penjaga makam. yang dahulunya dijadikan kepercayaannya Kanjeng Sunan. Mungkin ada pesan untuk Bapak Edi, beliau yang menjaga makam ini sekarang. Jadikanlah peristiwa itu, walaupun sampai detik ini tak ada satu pun menjadi saksi mata, tapi jadikan pelajaran yang berharga untuk menuju jalan. Jangan kalian tinggalkan panggilan itu. Jangan tinggalkan salat itu yang menjadi tiang penguat batin Insya Allah Ki. kalbu, agar tak seperti para hewan-hewan itu yang hanya tahu cuma hidup dengan makan saja, tapi hati tak diberikan sebuah asupan. Panglima ada yang mau ditanyain lagi? Pak Edi mau ada yang ditanyain nggak? Andre. Makasih ya Ki. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih cedot. Cedot. Oke. Kita nunggu ajar maghrib dulu ya? Sholat dulu. Ya baru lanjut ya. Lo salat dulu baru. Belum maghrib. Iya, sholat dulu. Ini belum azan kan? Nunggu dulu kita. Oke, kita akan melanjutkan modernisasi. Allah Akbar. Biarin. Karena kita Assalamualaikum. Kayak kerak nih, Bunyinya kayak suara monyet. nangis. Kamu yang tinggal di sini, penjaga tempat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa dekat sini? wabarakatuh. Ini sama siapa? Laki atau perempuan? Laki-laki. Namanya siapa? Maliki. Maliki apakah Anda ini siapa di sini? Sebagai siapa dulunya? dia hormat sama Pak Raden Edi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jadi dia perwujudannya monyet, tapi bisa bicara. Coba ceritakan. Kan jadi diri kamu. Sudah lama di sini? Berapa Karena tahun? kisah cerita di tempat ini yang pernah diketahui tentang yang banyak beredar di masyarakat luas. Apa itu? Iya. Apa maksudnya gatal? Oh, oke. Mungkin nih gini ya, kalau yang saya rasain ya, Apa gimana Panglima? jadinya dia mungkin kayak kita gini, tiba-tiba awalnya. mungkin ya, walau alam Oh, bisa iya. ya. Tiba-tiba Mungkin berubah. tiba berbulu, Oh, Masya Allah. berbulu, jadi gatal. Oh, Garu sedih nangis sambil nangis. Ya Allah. Saya penasaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kuncen di sini ya. Mau menanyakan ya. Mau menanyakan yang masuk di bilik siapa ya? Monyet. Iya betul. Monyet apa sih? Monyet tuh kutukan dari Kanjeng Sunan atau gimana? Apa yang terjadi sama kamu? Terjadi kisah
atas kuasa dari yang menciptakan. Kamu, jangan memukuli diri sendiri. Penyesalan itu menyakitkan. Berarti Maliki adalah santri dari Kanjeng Sunan. Tenang, kalian percaya Tuhan kalian Maha Sakti, Maha Kuasa. Kau tahu pernah terjadi pada kau, sahabat, kenapa adanya seekor kera. Kera adalah hinaan bagi makhluk yang mengingkari atas tanggung jawabnya, sombong akan kelalaiannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'zillu man tasya'u wa tu'izzu man tasya'u biyadikal khair biyadikal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Falamma atau amma nu'anhu qulna lahum kunnu qiradatan khasi'in. Allah. Al-A'raf ayat 166. Raf ayat 166. Salah. Ya. Saya buka. Karena pelanggaran yang di atas kesombongannya, maka itulah hukuman bagi mereka yang tahu hukumnya. Tahu hukumnya, yang melalaikannya, lalu dia mengingkarinya, lalu dia melawan akan hukum-hukum itu, dan terimalah balasannya. Terhinalah kalian menjadi seekor kera yang hina. Masya Allah. Kelalaian itu disengaja oleh kami yang melanggar atas peringatan. Guru tidak bersalah. Guru tidak bersalah. Guru tidak bersalah. Tidak bersalah. Dia hanya mengingatkan, jangan tinggalkan kewajiban di atas kewajibanmu. Jangan kau lalai, jangan kau main-main atas waktumu. Sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki yang sadar, bagi laki-laki yang baligh. Kami mengabaikan azan itu. Kami terpana oleh ikan-ikan yang bermain di mata kami. Ampunilah, ampunilah, bulu-bulu mulai tumbuh pada kulit. Ampunilah. Bener Kang, jadi ada perubahan gitu dari manusia menjadi itu secara perlahan-lahan. Yang pertama nggak ada bulu, tiba-tiba tumbuh bulu kayak gitu. Astagfirullah. Allah Maha Pengampun. Celakalah Allah bagi mereka yang mengerti akan hukum dan dia yang melanggarnya. Dia tahu akan ayat itu, tapi mereka mengabaikannya hanya karena pandangan mata ikan-ikan yang menari-nari di atas air. Ampunilah, ampunilah, ampunilah. Berapa banyak santri yang saat itu memancing ikan? Kembalikan saya. Kembalikan. Semua sudah menjadi kuasa Allah, sudah menjadi takdir. Dan itu terjadi sebelum kami di kaum sahabat. Mereka yang mengingkarinya,
kaum sahabat. Sahabat, kejadiannya sama. Mereka menari di atas tanggung jawabnya. Mereka menari di atas kelalaian. Lalu apa yang terjadi? Allah Akbar. Allah. Astagfirullah. Saya mau kembali. Apa yang bisa kami lakukan untuk menolong kamu? Tak ada lagi kesempatan. Kalian berhati-hatilah. Jangan lalai akan waktumu. Karena waktu tidak akan memberikan kesempatan. Nafas semula kesempatan bagimu. Nafas adalah kesempatan. Waktu itu adalah ketentuanmu. Tolong kembalikan saya. Saya malu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, astagfirullah. Udah cukup. Udah cukup. Ini masalahnya ini azab Allah nih. Makanya ini dia kayak langsung menyaksikan sendiri, merasakan gitu. Enggak. Enggak ambil air minum. Astagfirullah, hujan. Ya hujan. Langsung turun hujan. Hujan gede. Minum dulu. Nanti bener itu kejadiannya, Kang. Walaupun nggak ada saksi mata, tapi kejadiannya begitu. Jadi memang berubah wujud gitu. Kuasa Allah ya. Kebuka ya, Pak Raden ya, sekarang kebuka. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil menelisik dan mengungkap mitos yang beredar bahwa pernah ada kejadian santri yang munafik, akhirnya Allah merubah wujudnya menjadi seekor kera, dan ternyata itu memang terjadi gitu. Nah, Pak Raden Edi, apa kesan-kesannya setelah bersama kami melakukan penelusuran? Ya mungkin kita kan harus bisa mempercaya gitu ya, bahwa beliau itu ada yang munafik gitu. Contohnya di santrinya Kanjeng Sunan kan, jangan sampai ditiru maksudnya gitu. Jangan sampai terjadi sama kita ya. Sebab kalau wali sekalipun makhluknya sama seperti kita, cuma tingkatan beliau kan lain. Tingkatan wali itu hanya kekasih Allah kan. Jadi satu ucapan, satu kata-kata dijabah sama Allah. Makanya kita masuk ke tempat-tempat wali juga kan harus terutama kan adab. Ada betul itu. Ya, adab dan etika gitu kan. Iya. Sebab kita kirim Fatihah enggak sudah makhluk yang termasuk gaib juga kan. Iya betul. Masalah gitu. Dan terus dari mediumisasi tadi kan ada dua makhluk yang kita ajak berdialog, Pak. Yang di dalam tadi yang kita bertemu dengan penjaga makam, dan juga di sini bertemu dengan Maliki. Beliau adalah santri yang berubah wujud menjadi seekor kera. Bagian mana yang paling berkesan untuk Bapak? Maka kita tadi menyarankan kayak gitu ya. Akhirnya kan dibuktikan. Membuktikan misalkan siapa yang mau memasukkan roh ke Kanjeng Sunan kan gitu. Ke tempat orang lain, akhirnya pernyataannya tetap kayak gitu. Nanti yang berubah kayak gitu kan. Tadi kaget nggak Bapak ketika Maliki mendekat ke Bapak? Enggak, saya sudah biasa. Oh, udah biasa ya? Menghadapi 35 tahun, menghadapi orang, ada yang 2 bus kerasukan semua. Saya sebagai kunjang di sini tanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Iya. Jadi artinya berarti hikmah yang bisa Bapak petik memang pelajarannya memang ada ya dari kisah itu ya. Iya. Guru tidak bersalah, aku terharu juga tadi bilang. Iya. Karena mungkin selama ini kan orang berpikir bahwa wah gurunya nih yang nyumpahin muridnya, ternyata memang itu Kanjeng Sunan masalahnya. nggak pernah, Kanjeng Sunan manusia biasa kan, yang berhak untuknya hanya Allah. Betul. Ya, terima kasih. Sekarang Kang Andre, tadi saya lihat Kang Andre sempat menitikkan air mata gitu. Apa yang dirasakan ya? Astagfirullahaladzim. Sampai sekarang saya masih betul-betul merasakan saya manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Astagfirullahaladzim. Betul sekali itu adalah betul-betul perwujudan yang ditujukan kita sebagai kaum laki-laki, hamba Allah, yang kewajiban kita untuk tunduk sama Gusti Allah. Setiap hari Jumat kita menjalankan sholat Jumat. Setiap hari kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Jangan disepelekan. Sampai sekarang ini saya juga masih bukan manusia yang sempurna, masih bolong-bolong saya akui. Tapi dengan tadi saya melihat seperti itu perwujudannya, saya sampai nangis, betul-betul nangis. Bukan saya nangis dibuat-buat, tapi betul-betul merasakan kalau saya yang betul-betul seperti dia. Hancur betul saya, penyesalan yang tidak ada bisa untuk diobati lagi. Iya, betul. Karena itu sudah kehendak Gusti Allah. Saya
betul-betul memang dengan mediumisasi ini betul-betul seperti yang kemarin 2 minggu yang lalu saya bertemu dengan Pak Raden sebagai kunci di sini. Saya berdiskusi menanyakan kebenarannya, menanyakan mitos-mitosnya, dan ternyata memang inilah perwujudan aslinya bahwa Allah betul-betul Allah lah menunjukkan kebesarannya. Bukan berarti Kanjeng Sunan yang mengutuk dia sebagai monyet atau dikutuk jadi monyet, tapi ini hanya kuasa Allah. Iya betul. Nah itu yang paling saya betul-betul terharu dan paling sangat terkesan sekali. Untuk lebih banyak berbuat yang lebih baik, menjalankan perintahnya, itu aja. Nah kalau Ismi apa yang dirasakan, Mi? Kenapa biasanya mediumisasi selesai Ismi langsung netral, tapi tadi kayak Ismi masih terbawa gitu suasana ketika ada makhluk yang menguasai tubuh Ismi. Perasaan tuh kayak nyeselnya tuh nggak bisa diobatin gitu. Ya nyesel banget, pokoknya nyesel melebihi ketinggalan pesawat gitu rasanya, nggak ada bandingannya. Nyesel tuh nyesel takut, nyesel sedih, nyesel marah gitu, terus minta untuk diputar lagi tuh nggak bisa gitu. Waktu tidak akan terulang. Nggak bisa, jadi kayak buat apa kemarin hidup gitu, jadi kayak gitu. Yang ada di hati terus kayak ngerasa kok aku berbulu gitu, jadi kayak ngerasa aku berbulu gitu, jadi kayak kok merasa kayak seakan-akan nih Panglima kok aib aku berubah menjadi ditambahkan melalui bulu-bulu itu gitu. Karena kan selama ini Allah sayang sama kita, menutupi aib-aib kita nih, tiba-tiba kok tumbuh bulu-bulu, merasa kayak aib dibuka sama Allah gitu. Nggak bisa kembali waktu itu ya? Nggak bisa gitu. Itu makanya yang getar itu tadi, makanya penyesuaian untuk tenang, biasanya kan cepet tenang kok getar gitu. Itu sih Panglima yang saya rasain. Ya baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran kali ini. Ya, hikmahnya adalah Allah memberi kekuasaan kepada siapa saja yang ingin dia berikan kekuasaan. Begitu juga ia mencabut kekuasaan dari siapa saja yang diinginkan. Dia memuliakan siapa saja yang diinginkan, dan dia menghinakan siapapun yang dia mau. Di tangannya segala kebajikan, dan bagi dia orang-orang beriman harus bertawakal. Jadi ini sebagai contoh peristiwa yang sudah pernah terjadi di tempat ini. Kalau kita berpikir secara logika, tidak masuk akal. Sesuatu yang gaib itu memang tidak masuk akal, tapi nyata dirasa. Karena sesuatu yang gaib hanya bisa dirasa, tapi tidak bisa dibuktikan secara nyata, secara fakta. Kecuali orang-orang yang sudah dikehendaki Allah. Itu pun tidak bisa seperti, ayo coba diuji, nggak bisa. Nah, ini kan ibaratnya itu memang seperti karomah ya. Karomah sesuatu kelebihan yang diberikan oleh manusia yang setingkat aulia, yang setingkat waliullah. Jadi benar-benar makbul doa, ijabah doa di tempat ini. Walaupun nggak diucapkan, meskipun di dalam hati. Karena doa itu adalah hati sebenarnya. Ditambah terucap lagi, lebih parah lagi. Jadi intinya hikmahnya adalah jadikan semua ini pelajaran bagi kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, untuk tidak melalaikan waktu. Karena waktu itu adalah ibadah. Waktu itu adalah kesempatan yang tidak akan pernah bisa terulang, dan sangat cepat dia berlalu. Itu saja hikmahnya sih menurut saya. Jadi manfaatkanlah waktu itu, prioritaskanlah waktu itu hanya untuk ibadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sih. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.